Pagi di terminal kampung rambutan tampak seperti biasa. Riuh suara peluit kondektur, teriakan calo, dan kepulan asap bus yang berseliweran. Di antara keramaian itu, seorang pemuda tampan dengan jaket denim lusuh turun dari angkot sambil menenteng tas kecil. Namanya Raka. Sopir muda berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya tenang. Sorot matanya tajam namun teduh. Ia bukan sembarang sopir. Ia adalah pewaris darah seorang tokoh spiritual dari daerah Gunung Lawu yang terkenal dengan ajian Brajamusti. Namun, tak ada yang tahu, karena Raka menyimpan itu semua rapat-rapat dalam hati. Raka melangkah ke arah bus tujuan Wonosobo yang sudah lama mangkal dan ditinggalkan supir sebelumnya, karena terus dirundung masalah teknis dan gangguan preman. "Mas Raka," seru Pak Darto, pemilik pobus, yang dari kejauhan sudah melihatnya. "Alhamdulillah kamu datang juga. Gimana? Masih minat narik dari sini?" Raka hanya tersenyum dan mengangguk sopan. "Insya Allah, Pak. Selama niatnya halal, saya siap." Pak Darto menghela napas lega. Tak banyak sopir muda yang berani narik dari terminal kampung rambutan. Terlalu banyak tangan-tangan gelap yang mengatur dan memalak. Sementara itu, dari pojokan warung kopi, seorang pria gempal berambut gimbal dengan tatapan tajam memperhatikan Raka. Bayu Gimbal, preman paling ditakuti di terminal itu. Semua orang mengenalnya sebagai raja kecil di kampung rambutan. Sopir baru, calo baru, pedagang baru, semua harus izin padanya dulu. Dan dia benci yang berani sok polos. "Sopir baru tuh ya?" gumam Bayu sambil menyeruput kopinya keras. "Kelihatan sok alim. Nanti juga tahu rasa kalau udah ngerasain tangan gue," lanjutnya dengan senyum sinis. Namun, yang Bayu tidak tahu, Raka bukanlah pemuda sembarangan. Malam itu, setelah selesai menarik bus pertama kalinya, Raka mengambil air wudhu di musola kecil dekat terminal. Ia duduk bersila di sudut ruangan, membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan kitab tua berwarna kuning gading. Di dalamnya tertulis dengan tinta tangan, "Ajian Brajamusti, warisan leluhur." Raka membaca dalam hati, penuh kehati-hatian. Ia sadar, dunia yang akan ia hadapi bukan cuma keras secara fisik, tapi juga secara batin. Terminal ini bukan hanya tempat lalu lintas manusia, tapi juga tempat benturan aura, niat, dan kekuasaan yang tidak terlihat. Pagi kedua di terminal kampung rambutan. Suasana tak jauh berbeda, tapi ada satu hal yang berubah. Nama Raka mulai diperbincangkan. "Itu yang kemarin sopir baru ya?" bisik salah satu calo kepada temannya sambil melirik ke arah bus Wonosobo. "Iya." Heran juga, kemarin katanya rame penumpangnya. "Cepet penuh, padahal baru narik sehari." Sikap sopan Raka, senyumnya yang tulus, dan kesigapannya membuat banyak penumpang senang menaiki busnya. Bahkan beberapa pedagang kecil sengaja menitipkan barang dagangan ke bus Raka karena merasa aman. Namun, keberhasilan ini mengusik hierarki yang sudah lama tertanam di terminal. Siang itu, saat Raka sedang mengelap kaca depan bus, dua pria berbadan besar mendekatinya. Mereka bukan sopir, bukan juga kondektur. Tatapan mereka tajam dan penuh sindiran. "Mas, kabarnya kamu baru ya di sini?" kata pria pertama dengan nada mencurigakan. "Udah enak narik dari sini? Terminal ini punya aturan sendiri, Mas," sambung yang satunya. Raka menatap mereka dengan tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar pertanyaan basa-basi. Ini peringatan. "Insya Allah saya paham, Mas. Saya hanya kerja halal, cari nafkah. Saya nggak ganggu siapa-siapa," jawab Raka dengan nada santun tapi tegas. Salah satu dari mereka mencibir. Ngomong sopan doang nggak cukup di sini. Kalau belum kenalan sama orang yang punya tempat ini, ya siap-siap aja." Mereka pun pergi meninggalkan Raka sambil tertawa mengejek. Beberapa calo tua yang melihat kejadian itu mendekati Raka secara diam-diam. "Mas, hati-hati ya. Yang tadi itu anak buahnya Bayu Gimbal. Kalau Mas nggak mau ribut, mendingan kasih setoran aja. Itu udah budaya di sini." Namun Raka hanya tersenyum. Matanya menatap jauh ke arah langit.
Kalau saya harus menyerah pada ketidakadilan hanya demi nyaman sesaat, lebih baik saya pergi. Tapi kalau saya bisa bertahan tanpa menyakiti siapapun, saya akan tetap di sini. Ucapan itu membuat calo-calo itu terdiam. Mereka melihat sesuatu dalam diri Raka yang tak biasa, bukan sekadar keberanian, tapi ada cahaya yang menyelimutinya. Sementara itu, di pojok terminal, Bayu Gimbal mendengar laporan dari anak buahnya. Orangnya susah disentuh. Bang, nggak ada takut-takutnya. Malah ngomongnya kayak orang dalam. Serem juga. Bayu hanya tertawa dingin. Kalau begitu, kita perlu kasih pelajaran. Biar dia tahu, siapa penguasa terminal ini. Hari itu panas menyengat. Terminal Kampung Rambutan seperti biasa sibuk. Namun ada aura tegang yang mulai terasa di antara sopir, calo, dan pedagang. Semua tahu, Bayu Gimbal sedang murka. Bayu duduk di bangku kayu dekat warung Buati, dengan rokok kretek mengepul di mulutnya. Tatapannya menembus keramaian, tertuju ke satu arah, bus Wonosobo milik Raka. Anak baru sok jago, gak kenal siapa yang punya tempat ini. Geramnya pada Tole, tangan kanannya. Tole mengangguk penuh dendam. Bang, malam ini kita tungguin dia pulang narik. Kita kasih pelajaran. Bayu menepuk bahu Tole sambil tertawa pelan. Bukan cuma pelajaran. Kita bikin dia kapok dan gak berani balik lagi ke terminal ini. Sore menjelang maghrib, Raka tiba di terminal setelah perjalanan pulang dari Wonosobo. Wajahnya sedikit lelah, tapi tetap ramah menyapa pedagang dan tukang parkir. Saat Raka turun dari bus, dia menyadari suasana sepi tak seperti biasanya. Beberapa orang yang biasanya menyapanya, kini hanya menunduk. Tiba-tiba, "Woi!" Suara keras menggema. Dari balik barisan warung, Bayu Gimbal dan 5 orang anak buahnya muncul, melangkah mendekat dengan penuh tekanan. Lu pikir tempat ini taman bermain, hah? Dateng-dateng langsung sok suci, gak nyetor, gak kenal aturan. Raka berdiri tegak, tatapannya tenang. Para sopir dan pedagang mulai mengintip dari balik kendaraan dan kios. Takut terjadi keributan besar. Saya tidak pernah mengganggu siapapun. Saya hanya bekerja, Mas. Kalau ini tentang setoran, saya minta maaf. Saya tidak bisa ikut budaya seperti itu. Ucap Raka pelan tapi tegas. Bayu mendekat. Berdiri hanya sejengkal dari wajah Raka. Kamu pikir kamu siapa? Mau jadi pahlawan di terminal? Bentaknya. Raka tidak gentar. Perlahan, ia memejamkan mata dan membaca wirid dalam hati. Dadanya terasa hangat. Seolah ada kekuatan yang naik perlahan dari dalam tubuhnya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya juga bukan orang yang bisa diinjak semaunya. Jawab Raka lirih. Namun nadanya membuat Bayu sedikit tersentak. Tanpa aba-aba, Tole mencoba memukul Raka dari samping. Tapi anehnya, Tole terpental sendiri. Tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras. Seperti menabrak dinding tak terlihat. Semua yang melihat langsung membelalakan mata. Termasuk Bayu. Ada yang aneh dengan pemuda itu. Tatapannya seperti menyala. Bukan karena marah. Tapi seperti ada cahaya dari dalam. Kau belum tahu siapa aku, kata Raka. Tapi aku juga belum menunjukkan siapa aku. Bayu terdiam. Untuk pertama kalinya, preman terminal itu merasakan getaran aneh, bukan takut, tapi seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang lebih besar dari manusia. Malam itu, terminal Kampung Rambutan mendadak sunyi. Sejak insiden Tole terpental tanpa disentuh Raka, banyak yang mulai membicarakan kejadian tersebut secara berbisik-bisik. Tole katanya dibawa ke tukang urut, tapi badannya panas kayak kebakar. Itu sopir baru. Katanya waktu Tole nyerang, matanya sempat nyala merah sebentar. Di warung kopi belakang terminal, Bayu Gimbal tampak gelisah. Rokoknya dibiarkan habis tanpa dihisap. Matanya kosong menatap ke arah langit-langit. Beberapa anak buahnya tak berani membuka pembicaraan lebih dulu. Akhirnya, Tole datang, dengan kain hitam membalut perutnya. Bang, gue udah cek ke orang pinter di Ciganjur. Katanya. Orang itu bukan orang biasa. Bayu menoleh cepat. Maksud lo? Tole menunduk.
Suaranya merendah. Dia nyebut satu nama. Katanya pemuda itu cucu dari Mbah Wiryo, pendekar tua dari lereng Lawu, yang dulu pernah ngalahin 3 jawara preman dalam sekali bentakan. Mbah Wiryo itu pemegang ajian Braja Musti. Bayu mendadak pucat. Nama itu, Braja Musti, sebuah nama yang hanya terdengar dalam cerita lama. Ajian kuno yang kabarnya bisa membuat tubuh sekuat baja, tak bisa dilukai, dan bahkan mampu membakar lawan hanya dengan tatapan. Tapi, ajian itu udah hilang, gumam Bayu. Atau, mungkin cuma tidur sementara, jawab Tole lirih. Bayu tak menjawab. Dalam pikirannya, tiba-tiba terbayang satu kejadian bertahun lalu. Saat dia masih remaja, pernah melihat seorang pria tua membungkam preman hanya dengan menyebut doa. Pria itu mengenakan sorban putih dan membawa tongkat kayu. Mbah Wiryo, bisik Bayu, sekarang dengan nada gentar. Sementara itu, di tempat berbeda, Raka duduk bersila di kamar kos sederhana dekat terminal. Sebuah lilin menyala di depannya, dan kitab tua ajian Braja Musti terbuka di pangkuannya. Kakek, ujian itu datang lebih cepat dari yang Raka kira. Tapi Raka belum sepenuhnya siap. Tiba-tiba, angin bertiup dari jendela meski semua tertutup rapat. Halaman kitab bergerak sendiri, terbuka pada lembar yang bertuliskan. Ajian ini bukan untuk sombong, bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga yang lemah, menuntun yang gelap menuju cahaya. Raka mengangguk perlahan. Ia tahu, jalan ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana ia menjaga marwah ajaran leluhurnya di tengah dunia yang keras. Bayu Gimbal tak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi dengan wajah Raka, mata menyala, tubuh tegap yang tak bisa disentuh, dan nama yang mulai menyebar di antara sopir, cucu Mbah Wiryo. Dari balik dinding warung, Bayu mendengar desas-desus yang membuat amarahnya membara. Bayu udah gak segarang dulu. Baru lawan satu sopir muda aja, langsung takut. Tak terima dengan semua itu, Bayu mengambil keputusan nekat. Ia tak lagi ingin menyerang Raka dengan cara biasa. Kali ini, ia mencari jalan gelap, jalan mistis. Di Padepokan Hitam, Depok Timur, Bayu datang ke tempat yang jarang disebut orang dengan nama terang. Di sana tinggal seorang dukun tua bernama Kimandra, mantan murid aliran ilmu hitam pesisir selatan. Wajahnya dipenuhi garis tua, dengan gigi hitam dan mata sayu mengerikan. Siapa yang ingin kau tumbangkan? Seorang pemuda, tapi dia punya ajian, katanya. Braja Musti. Kimandra langsung terdiam. Dengan suara serak, ia menjawab, kau bodoh kalau hanya datang bawa dendam. Ajian itu bukan ajian main-main. Tapi, bisa kuhantam dari bayangannya. Kita tak bisa sentuh tubuhnya, tapi kita bisa menyusup ke mimpi dan ketenangannya. Bayu menyanggupi syaratnya, membayar mahal dan memberikan benda yang berhubungan langsung dengan Raka. Beberapa hari kemudian, saat Raka lengah meletakkan jaketnya di bangku bus, salah satu anak buah Bayu mencurinya dan membawanya ke Kimandra. Malam itu, Raka tertidur di kosannya setelah menjalankan sholat malam seperti biasa. Tapi tengah malam, ia mendadak gelisah. Nafasnya berat, tubuhnya seperti tertindih beban. Suara bisikan mengerikan mulai masuk ke telinganya. Kamu bukan siapa-siapa. Ajianmu hanya warisan mati. Serahkan tubuhmu. Dalam tidurnya, Raka melihat sosok hitam bermata merah berjalan ke arahnya di tengah kabut tebal. Sosok itu besar, bersayap, dan mengerikan. Tapi tiba-tiba, di belakang Raka muncul cahaya terang, bayangan Mbah Wiryo. Jangan takut, Raka. Ucapkan kalimat itu. Dengan sisa tenaga, dalam mimpi itu Raka berteriak, Ya Kawiyu, Ya Matin, lindungilah hambamu. Tiba-tiba, cahaya besar menyelimuti tubuh Raka. Sosok hitam itu terbakar dan meledak menjadi abu di udara. Raka terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi anehnya, udara di sekitarnya terasa ringan. Lilin di meja menyala sendiri meski sebelumnya padam. Di luar kamar, suara binatang malam mendadak senyap. Sementara itu, di Padepokan Kimandra,
Bayu terkejut melihat sang dukun muntah darah dan pingsan. Ajian Braja Musti sudah bangkit sepenuhnya. Gumam Kimandra terakhir sebelum tak sadarkan diri. Bayu gemetar. Ini bukan lawan biasa. Ini bukan soal terminal lagi. Ini soal dua kekuatan yang saling menguji takdir. Pagi itu, langit kampung rambutan mendung. Raka duduk termenung di bangku terminal, mengenakan jaket lamanya yang entah bagaimana kembali tergantung di dalam bus, bersih seperti tak pernah disentuh. Sementara di hatinya, ia masih bergulat dengan mimpi buruk semalam, serangan gaib yang membuatnya teringat kembali pada masa lalu yang selama ini ia pendam. Kenangan yang kembali. Beberapa tahun lalu, Raka masih duduk di bangku SMA. Ia tinggal bersama kakeknya, Mbah Wiryo, seorang pria tua sederhana namun penuh karisma. Kakeknya tak pernah banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa bobot yang dalam. Suatu malam, saat Raka mengalami demam tinggi dan mimpi buruk, Mbah Wiryo membacakan doa-doa sambil meletakkan tangan di dada Raka. Setelah tubuh Raka tenang, Mbah Wiryo berkata, "Raka, kelak kamu akan mewarisi sesuatu, tapi bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga. Ajian ini bukan untuk membalas, tapi untuk meredam." Raka tak banyak paham saat itu. Tapi malam itu menjadi awal dari pelatihan spiritual yang tidak biasa. Ia diajarkan wirid, tirakat, bahkan cara menyatu dengan kekuatan alam. Perlahan, Raka tumbuh tidak hanya menjadi kuat secara fisik, tapi juga jiwa. Namun suatu hari, Mbah Wiryo wafat secara misterius. Ada bisikan yang beredar bahwa beliau meninggal setelah menahan serangan dari kelompok ilmu hitam yang mencoba mencuri kitab Braja Musti. Kitab itu kemudian diwariskan pada Raka. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan menggunakan kekuatan itu kecuali dalam kondisi benar-benar darurat. Kembali ke terminal. Pagi itu, seorang calo tua bernama Mang Lurah menghampiri Raka. Ia membawa kopi dan duduk di sebelahnya. "Mas Raka, saya tahu siapa sampean sebenarnya. Saya dulu pernah lihat mbahmu, waktu dia menyelamatkan pedagang dari santet pasar." Raka terdiam, hanya tersenyum lirih. Mang Lurah melanjutkan. "Banyak yang mulai resah. Mas, Bayu makin liar. Dia udah mulai pakai cara yang bukan-bukan. Tapi orang-orang takut. Mereka cuma bisa berharap sampean bisa jadi tameng." Raka menatap langit, lalu berkata pelan, "Kalau saya tak menjaga, nanti siapa yang bisa? Tapi saya juga bukan malaikat, Mang. Saya pun masih belajar." Di balik kegelapan. Sementara itu, Bayu Gimbal makin frustasi. Kimandra masih terbaring lemas, dan anak buahnya makin sedikit yang mau menuruti perintah. Dalam amarah dan putus asa, Bayu nekat datang ke tempat sakral terlarang di pinggiran Jakarta, bekas kuburan massal keramat, tempat ia berniat membuat perjanjian dengan roh leluhur kelam. Ia duduk di tengah lingkaran dupa dan darah ayam, dan bersumpah, "Kalau aku tak bisa hancurkan dia sebagai manusia, maka aku akan bangkitkan kekuatan iblis dari dalam tubuhku sendiri." Langit mendadak gelap. Petir menyambar meski tak ada hujan. Bayu menjerit. Matanya membelalak. Tubuhnya kejang-kejang. Ia telah melewati batas. Terminal kampung rambutan kini berbeda. Suasana yang tadinya ramai dengan canda tawa para sopir dan calo, berubah menjadi tegang, muram, dan dingin. Beberapa orang bahkan enggan keluar malam. Pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Sebabnya hanya satu. Bayu Gimbal sudah kembali, tapi dia bukan lagi Bayu yang dulu. Bayangan di tengah keramaian. Hari itu, Raka tengah mengecek busnya seperti biasa. Tapi dari sudut matanya, ia melihat sosok Bayu berdiri diam di dekat tempat cucian. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya kosong. Beberapa orang yang berani mendekat merasakan hawa panas dan dingin bersamaan. Ada yang tiba-tiba pingsan. Ada yang kejang. Bahkan seekor kucing yang tak sengaja melintas langsung mati tanpa sebab. "Itu bukan Bayu, Mas," bisik Mang Lurah, yang tiba-tiba muncul di samping Raka. Jiwanya sudah bukan milik dia lagi. Dia buka gerbang hitam itu sendiri. Raka menatap tajam ke arah Bayu.
Entah kenapa, tubuhnya terasa panas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam batinnya, ia tahu, pertarungan besar sudah dekat. Serangan gaib dimulai. Malamnya, terminal benar-benar kacau. Beberapa bus rusak berat tanpa sebab. Sopir yang biasa bercanda tiba-tiba saling bertengkar hebat. Bahkan kondektur-kondektur muda seperti kerasukan. Dan puncaknya, salah satu sopir ditemukan tak sadarkan diri dengan luka seperti cakaran di seluruh tubuh, padahal tidak ada tanda-tanda penyerangan fisik. Ini ulah Bayu. Dia datang bukan sebagai manusia lagi. Dia datang sebagai wadah kekuatan gelap. Ucap salah satu ustaz yang dipanggil mendadak. Raka melawan dalam diam. Malam itu juga, Raka mengambil kitab kuning warisan Mbah Wiryo. Ia menutup pintu kamarnya dan mulai tirakat. Ia membaca ayat-ayat, menyalakan dupa putih, dan membuka ajian Braja Musti ke halaman terakhir. Halaman yang hanya boleh dibaca ketika lawan bukan lagi manusia, melainkan entitas kegelapan. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, Raka melihat cahaya muncul di sekeliling tubuhnya. Suara Mbah Wiryo terdengar lembut dari kejauhan. Waktunya sudah dekat. Raka, bukan kekuatanmu yang melindungimu, tapi niat sucimu yang menjadi tamengmu. Jangan benci, jangan marah, hadapi dengan tenang. Ajian ini akan menyatu jika kau bersih dalam niat. Bayu muncul kembali. Tantangannya terucap. Keesokan paginya, di depan puluhan pasang mata yang menyaksikan dari jauh, Bayu berdiri di tengah lapangan terminal dengan suara berat, serak, seperti dua suara dalam satu tubuh. Raka, keluar. Ini bukan lagi soal terminal. Ini soal kekuatan. Kita tentukan siapa yang layak hidup di tempat ini. Raka muncul perlahan dari arah musala, mengenakan jaketnya, dan hanya membawa selembar tasbih di tangan kanan. Ia berdiri sekitar 10 meter dari Bayu, dan berkata dengan lantang, "Kalau ini harus diselesaikan, maka aku akan hadapi. Tapi ingat, aku tak berperang dengan manusia. Aku melawan kegelapan yang merasukimu." Benturan besar sudah di ambang pintu. Terminal itu menjadi saksi awal dari akhir. Lapangan terminal Kampung Rambutan pagi itu sunyi seperti kuburan. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan calo. Semua sopir, kondektur, bahkan pedagang, berdiri dari jauh, menjadi saksi pertarungan yang bukan hanya fisik, tapi antara terang dan gelap. Di tengah lapangan, Raka dan Bayu berdiri saling berhadapan. Bayu, dengan tubuhnya yang sekarang dikuasai entitas hitam, matanya merah menyala, lidahnya menjulur tak wajar. Di sekitarnya, angin berputar-putar meski udara sedang tenang. Debu beterbangan tanpa arah. Sosok Bayu tampak seperti raksasa dalam bayang-bayang. Raka berdiri tegak, tenang, dengan tasbih di tangan kanan dan wirid lirih di mulutnya. Wajahnya bersih, tapi sorot matanya menunjukkan kekuatan yang dalam. "Waktu kita habis, Bayu," ucap Raka pelan. "Kembalilah, atau aku akan bebaskan tubuhmu dengan cara yang kau takkan sanggupi." Tiba-tiba, Bayu melompat tinggi, melepaskan teriakan seperti harimau mengaum. Tanpa sentuhan, getaran keras menghantam tanah. Beberapa orang yang berdiri terlalu dekat langsung terjatuh. Raka tidak bergeming. Ia menggenggam tasbih, menutup mata, lalu mengucap satu kalimat pelan. "YNR, YKR, lepaskan yang gelap, kuatkan yang benar." Seketika, cahaya putih keperakan keluar dari tubuh Raka, mengelilinginya seperti perisai. Bayu menyerang, namun terpental sejauh 5 meter, berguling keras ke tanah. Entitas di tubuh Bayu menggeram. "Kau bukan orang biasa. Siapa kau sebenarnya?" "Aku hanya cucu dari orang yang menjaga ilmu, bukan menyalahgunakannya," jawab Raka sambil mendekat. Bayu berusaha berdiri, tapi tubuhnya kejang. Dari dalam tubuhnya, asap hitam mulai keluar lewat mulut, hidung, dan telinga. Sosok hitam seperti bayangan berwujud raksasa keluar, menggeliat seperti ingin menguasai tempat itu. Raka menatapnya tajam, lalu mengangkat kedua tangan ke langit. "Wahai cahaya, wahai kekuatan yang berasal dari Yang Maha Suci,
Hancurkan kegelapan yang memaksa masuk ke jiwa manusia yang lemah ini. Petir menyambar dari langit. Cahaya terang menyilaukan muncul dari atas kepala Raka, menghantam langsung bayangan hitam itu. Bayangan tersebut berteriak keras, menjerit seperti 1000 suara dalam satu napas, lalu menghilang dalam sekejap. Tubuh Bayu jatuh tersungkur. Hening. Semua mata terpaku. Raka menghampiri Bayu, menyentuh dahinya, dan membaca doa pelan. Bayu terbangun dengan peluh dingin dan mata berkaca-kaca. Apa yang terjadi? Kau kembali, Bayu. Kau baru saja selamat dari kegelapan, yang hampir membunuh jiwamu. Beberapa saat kemudian, Ustaz Muslih datang menghampiri, disusul oleh para tokoh terminal. Mereka semua menangis, bukan karena takut, tapi karena telah melihat kebenaran yang nyata. Selama ini kami membiarkan ketidakadilan, membiarkan Bayu berkuasa karena kami takut. Tapi Mas Raka, sampean telah menunjukkan bahwa kebaikan selalu punya tempat, bahkan di tempat sekeras terminal ini. Raka hanya tersenyum, lalu menunduk rendah. Saya bukan siapa-siapa, Ustaz. Hanya seorang sopir bus yang ingin hidup tenang dan tidak mengganggu siapapun. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian besar di terminal Kampung Rambutan. Pertarungan antara Raka dan Bayu yang mengguncang bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa dan kesadaran semua orang yang menyaksikan. Hujan turun hampir setiap malam, seolah langit ikut membersihkan sisa-sisa aura kelam yang dulu lama menghantui tempat itu. Namun kini, terminal terasa berbeda. Kehidupan yang kembali. Para sopir mulai menarik bus dengan tenang, tanpa ancaman dan tekanan. Pedagang kecil membuka lapak dengan senyum. Anak-anak sopir yang dulu takut datang ke terminal, kini mulai berani bermain layangan di sela-sela parkiran. Tak ada lagi suara bentakan. Tak ada lagi preman menarik uang keamanan. Bayu Gimbal telah berubah. Ia kini lebih sering duduk di musala, membersihkan karpet, menyapu halaman, atau sekadar menyapa sopir dengan senyum kaku. Masih canggung, tapi penuh usaha. Tole, anak buahnya yang dulu beringas, memilih pulang kampung. Ia merasa malu dan ingin memulai hidup baru. Sementara itu, Mang Lurah, si calo tua, berkata kepada Raka, "Mas Raka, terminal ini sudah kayak rumah, tapi rumah ini dulu gelap. Sekarang, terang itu datang lewat sampean." Raka hanya menjawab pelan, "Terang itu dari Allah, Mang. Saya cuma lentera kecil. Kalau kita semua mau jaga terang itu, insya Allah tempat ini nggak akan gelap lagi." Bayu dan permintaan maafnya. Suatu sore, Bayu menghampiri Raka di warung kopi pojok. Tak ada banyak kata, hanya satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Maaf, saya menyesal. Rak, saya salah. Saya terlalu lama hidup dalam dendam dan sombong. Tapi, kalau boleh, ajari saya. Bukan ilmu ajiannya, tapi hati yang tenang seperti kamu punya." Raka menatapnya, tersenyum. "Kita belajar sama-sama. Yu, saya juga masih belajar. Kita mulai dari hal yang paling sulit." Bayu mengernyit. "Apa itu?" "Memaafkan diri sendiri." Bayu menunduk. Matanya basah. Kitab Brajamusti disimpan kembali. Malam itu, di dalam kamar kosnya, Raka menyimpan kembali kitab ajian Brajamusti ke dalam kotak kain putih. Ia menutupnya perlahan, lalu berdoa panjang. "Kakek, satu ujian sudah terlewati. Semoga kekuatan ini tetap terjaga untuk kebaikan. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi yang tak bisa melindungi dirinya." Ia meniup lilin kecil. Cahaya padam. Namun dalam kegelapan, ada damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terminal Kampung Rambutan kini bukan hanya tempat pemberangkatan bus, tapi juga tempat kebangkitan jiwa-jiwa yang pernah tersesat. Matahari pagi menyinari atap-atap terminal Kampung Rambutan. Asap knalpot kembali mengepul. Suara calo bersahutan dengan canda kondektur dan pedagang asongan. Semua tampak kembali seperti biasa. Namun semua orang tahu bahwa tempat ini tak akan pernah sama lagi. Raka, sang penjaga dalam diam. "Raka,
Kini dikenal sebagai sosok yang disegani, bukan karena ajian atau kekuatan gaib, melainkan karena ketulusan dan keteguhannya berdiri di atas kebenaran. Ia tetap menarik bus Wonosobo, tetap minum kopi di warung kecil, dan tetap tersenyum setiap pagi seperti hari-hari sebelumnya. Tapi, kini setiap langkahnya diiringi hormat. Bukan rasa takut, tapi rasa percaya. Banyak yang datang padanya diam-diam. Sopir muda yang ingin belajar sabar, pedagang yang ingin meninggalkan dunia kelam, bahkan Bayu Gimbal, yang kini lebih sering dipanggil Mas Bayu, kerap membantu menjaga ketertiban terminal secara sukarela. Terminal, rumah yang disucikan. Terminal bukan lagi tempat yang kejam. Bukan lagi wilayah preman dan tekanan. Kini, ia jadi tempat banyak orang menggantung harapan. Dan itu semua karena satu orang yang tak ingin berkuasa, hanya ingin menjaga. Mang Lurah bahkan bilang kepada wartawan lokal yang datang meliput, terminal ini pernah nyaris jadi neraka. Tapi Tuhan kirimkan satu orang, buat ngingetin kita semua, bahwa cahaya sekecil apapun, bisa menerangi tempat yang paling gelap sekalipun. Raka melanjutkan perjalanan. Di suatu sore, Raka duduk di bangku musala terminal, memandangi para sopir yang saling bantu membetulkan bus, pedagang yang bersedekah makanan, dan anak-anak kecil yang tertawa berlari. Ia menatap langit dan bergumam. Perjalanan belum berakhir. Akan selalu ada kegelapan dimanapun. Tapi asal ada cahaya, tak ada yang perlu ditakuti. Ia lalu berdiri, mengambil tasbihnya, dan melangkah ke bus yang siap berangkat. Seseorang bertanya dari kejauhan, "Mas Raka, nggak capek terus-terusan narik?" Raka tersenyum dan menjawab, "Capek, tapi senang. Karena saya tahu, saya bukan cuma ngantar penumpang. Saya sedang mengantarkan harapan." Dan bus itu pun berangkat, menyusuri jalan raya, membawa kisah, membawa cahaya. Sementara terminal Kampung Rambutan, kini bukan sekadar terminal, tapi tempat di mana keajaiban pernah nyata.